Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik, saudara-saudara sekalian. Ini sinyalnya bagus nggak yang dari saya nih? Kurang ya? Bagus sih Prof, bisa ditangkap dengan baik. Baik. Yang pertama, ini memang di makalah ini saya ternyata dari kemarin kan saya cari nggak pernah dengar teori emanasinya dari mahasiswa ini ya. Padahal emanasi itu yang paling penting. Tapi ternyata di makalah saya juga cuma satu atau cuma 2 paragraf, jadi sehingga tidak menjadi perhatian mahasiswa. Gini saudara, yang pertama penyimpulan saudara sudah mulai masuk dan sudah mulai memahami dengan baik tentang filsafat itu. Tapi kami sendiri masih merasa bahwa pemahaman saudara masih belum utuh. Pertama, ketika membedakan antara aspek akidah ibadah dengan filsafat, itu tidak ada penjelasan. Saya katakan bahwa untuk ibadah akidah itu kan akhlak itu kan Allah itu memberikan substansi ajarannya kepada kita dalam wahyu, dalam firman-firmannya. Jadi firman Allah itu menyangkut soal ajaran itu detail, di situ disampaikan. Tapi filsafat kan tidak. Filsafat itu tidak ada ajaran filsafat itu nggak ada gitu kan. Maka kemudian filsafat itu tidak menjadi bagian dari substansi ajaran Islam. Substansi Islam kan hanya akidah dan akidah, ibadah dan akhlak, selesai situ kan. Nah, filsafat itu di mana posisinya sebenarnya? Pertama, akidah ketika menjadi sebuah perdebatan berubah menjadi teologi. Yang sudah kita bahas kemarin sebelum ini kan, aspek teologi dalam Islam. Jadi aspek teologi itu memperdebatkan aspek akidah dalam Islam. Nah, ketika ajaran itu selesai di akidah, dan ajaran sangat simpel. Tapi kemudian ketika masuk pemikiran itu menjadi aspek teologi, sehingga orang boleh berbeda pendapat satu sama lain. Dan tidak salah berbeda pendapat dalam Islam pun, ketika muncul ajaran syariah, muncul pemikiran fikih gitu kan. Dalam fikih orang berbeda-beda juga. Lalu kemudian ketika akidah ini banyak hal tidak terselesaikan secara logik gitu. Banyak hal yang tidak terselesaikan secara logik, lalu kemudian orang masuk ke filsafat. Jadi filsafat itu adalah untuk menjelaskan aspek teologi, pemikiran teologi yang sudah dikonstruksi oleh para ulama, tapi masih menyisakan pertanyaan-pertanyaan di mana orang masih boleh akan memperdebatkan itu, gitu. Karena hal-hal yang tidak logik menurut para filosof. Contoh ini salah satunya yang saya tadi persoalkan tadi, kenapa tidak ada yang menyinggung soal emanasi. Soal teori emanasinya Al-Farabi dalam filsafat itu kan untuk menjawab terhadap pemikirannya Ar-Razi. Ar-Razi dia berpendapat bahwa alam ini diciptakan dari materi pertama. Jadi Tuhan itu bukan sebagai pencipta, bukan al-khaliqul al-awwal al-awwal, tetapi dia al-muharrik al-awwal, penggerak pertama. Yang digerakkan apa? Yang materi pertama atau disebut dengan hayula oleh Ar-Razi. Ar-Razi berpendapat bahwa tidak mungkin Tuhan menciptakan alam yang ada unsur api, unsur udara, unsur air, unsur tanah dari tidak ada apa-apa. Dia berimajinasi, dia berkontemplasi. Tuhan itu metafisik. Tuhan itu sesuatu yang dia bukan fisik, jadi bukan sebuah esensi, physical essence, tetapi dia metafisik gitu kan. Kemudian ketika menciptakan alam, tiba-tiba ada api, tiba-tiba ada air, tiba-tiba ada tanah,
apa Allah ciptakan tanah? Itu yang bagi dia tidak masuk akal. Maka kemudian pernyataan teologi yang mengatakan bahwa Allah menciptakan segala alam semesta dari tidak ada menjadi ada itu tidak masuk akal. Dan maka dimunculkan oleh Ar-Razi itu adalah hayula itu atau materi pertama. Nah, sekali lagi bahwa munculnya pendapat Ar-Razi dengan materi pertama itu kenapa? Karena pernyataan teologi bahwa alam ini diciptakan Allah dari tidak ada apa-apa menjadi ada apa-apa. Dari minal adam ilal wujud. Jadi al-ijad minal adam ilal wujud itu mungkin bagi orang teologi. Tapi la yumkin al-ijad minal adam ilal wujud menurut orang filsafat, menurut orang filsafat termasuk Ar-Razi. Maka kemudian Ar-Razi memunculkan dalam pemikiran dia, dalam imajinasi dia dimunculkanlah disebut dengan hayula itu atau materi pertama. Gitu kan. Sekali lagi, orang teologi berpendapat bahwa Allah menciptakan alam ini dari tidak ada menjadi ada. Minal adam ilal wujud. Menurut filosof, al-ijad minal adam ilal wujud itu la yumkin. Tidak mungkin. Maka kemudian menurut pandangan Ar-Razi bahwa Allah itu menciptakan alam dari sesuatu gitu. Itulah disebutkan hayula. Ketika mencari hayula, maka kemudian Allah menciptakan itu dengan apa? Dengan sebagai al-muharrik al-awal. Jadi dia menggerakkan materi pertama lalu menjadi tata surya ini. Digoyang materi pertama itu lalu pecah menjadi Mars, kemudian Jupiter, kemudian bumi sampai kepada Pluto. Jadi kalau nama-nama planet itu kan sudah ada sejak zaman yang kuno. Tetapi kemudian nama-nama itu dimunculkan oleh Ar-Razi, dia sebagai Tuhan itu sebagai al-muharrik al-awal, penggerak pertama. Nah, kemudian Al-Farabi dia mempersoalkan pendapat Ar-Razi. Kenapa? Karena kalau ada materi pertama bersama dengan Tuhan, maka kemudian ada kidam dua. Ada kidam Tuhan, ada kidam hayula. Ketika ada kidam dua, berarti memang kita bersikap politeistik, berarti bersikap musyrik. Karena menciptakan andad bagi Allah. Ada andad, ada pesaing Allah, yaitu hayula itu. Nah, dalam rangka membersihkan Allah sebagai Tuhan yang unik, yang memang dia hanya Allah yang kidam, hanya Allah yang wujud sejak zaman azali sampai kemudian zaman baqa. Jadi zaman baqa itu zaman yang unidentified times. Kemudian juga before time juga sudah ada. Jadi gini, Allah sudah ada before time. Allah sudah ada sebelum ada waktu. Dan Allah juga akan terus ada setelah waktu tidak ada. Kenapa waktu itu? Karena waktu itu kan ada waktu ketika ada materi. Ada waktu ketika ada ruang. Ada ruang karena ada materi. Ketika tidak ada ruang dan tidak ada materi, maka waktu tidak ada. Tapi Allah sudah ada. Tapi Allah itu kan karena bukan materi, maka dia tidak perlu ruang. Dan Allah akan tetap ada ketika materi ini semuanya sudah hancur. Ketika materi ini semuanya sudah hancur, maka Allah akan tetap ada. Maka Allah sudah ada sejak zaman qidam, dan Allah akan tetap ada pada zaman baqa. Ingat bahwa yang kekal abadi itu hanya Allah. Allah sering mengatakan bahwa surga neraka itu juga adalah kekal khalidina fiha, tapi Allah tidak pernah mengatakan untuk dirinya dengan kata-kata khalid, dan juga tidak pernah mengatakan untuk surga neraka dengan kata-kata baqa. Kata baqa untuk dirinya, khalid itu untuk surga neraka. Dengan demikian khalid dan baqa itu beda. Khalid itu adalah kekal berakhir, baqa itu kekal tanpa akhir. Itu penafsiran yang kemudian dipakai oleh para filosof supaya membenarkan teori-teorinya, gitu kan, bahwa Allah akan tetap ada ketika waktu sudah tidak ada. Karena dengan demikian maka untuk supaya baqa itu tetap ada, maka semua materi ini juga pada akhirnya akan hancur.
surga neraka akan hancur, manusia akan hancur, tumbuhan akan hancur, semuanya akan hancur dan semua jadi tidak ada kembali dan Allah tinggal Allah lagi sendirian ketika zaman baqa nanti. Dan kita tidak itulah pemikiran para filosof. Kembali kepada Al-Farabi. Bahwa Al-Farabi dia ingin mencoba menjelaskan bahwa Allah itu tidak punya pesaing ketika di zaman kita. Nah, lalu bagaimana teori penciptaan menurut dia, sedangkan Al-Razi itu menghadirkan hayula untuk supaya logik bahwa Allah menciptakan alam itu, karena alam itu ada unsur api, unsur udara, unsur air, dan unsur tanah, gitu kan? Dari apa dibuat itu semuanya? Kata Razi, ya dari materi pertama digerakkan lalu kemudian muncul tata surya ini. Logik, tapi bermasalah. Masalahnya adalah politeistik atau bersikap musyrik. Nah, Al-Farabi lalu kemudian merekonstruksi pemikiran disebut dengan emanasi, tafwid dalam bahasa Arab. Emanasi itu adalah dalam rangka menjelaskan bahwa Tuhan itu tetap dia Al-Ahad itu pada zaman Qidam. Kemudian juga tetap nanti akan menjadi Al-Ahad ketika zaman Baqa. Dan kapan ada mulai materi? Nah, itu ketika mulai proses penciptaan. Nah, bagaimana dia penciptaan itu dilakukan oleh Allah? Nah, itu kata dia dengan cara, kata Al-Farabi dengan cara emanasi. Tapi ini ilmu yang spekulatif. Cuman orang kemudian mengutipnya. Kenapa? Karena satu metodis, dua sistematik, koheren, logik gitu loh. Bisa masuk akal gitu kan. Dan radikal. Jadi kelihatannya memang sangat komprehensif ya. Nah, kata Al-Farabi bahwa Tuhan itu dia Al-Alim. Tuhan itu maha pintar. Zat yang maha pintar, termasuk orang pintar pun pasti berpikir, gitu lah. Pasti berpikir. Orang banyak ilmu pasti berpikir. Dengan ilmunya pertama untuk merekonstruksi ilmu-ilmu yang dia punyai, lalu kemudian merekonstruksi kesimpulan tentang ilmu-ilmu yang dia punyai, mungkin dia melahirkan sebuah teori baru. Itu kerjanya ilmuwan. Nah, Tuhan ketika dia alim, dia berpikir. Apa yang dia pikirkan? Dirinya gitu. Objek dirinya, karena hanya ada dia dalam eksistensi itu di zaman-zaman itu eksistensi hanya dia yang eksis di dalam eksistensi ini gitu, bukan alam, tapi dalam eksistensi itu yang hanya dia yang eksis. Maka Tuhan berpikir tadi who I am sebenarnya. Siapa sebenarnya saya? Ketika dia berpikir, maka terus beremanasilah wujud yang kedua, gitu kan? Wujud yang kedua. Kalau saya waktu berdiskusi dengan Pak Harun, apa mungkin saya bilang emanasi itu seperti saya berpikir nggak ketemu-ketemu, teori nggak ketemu-temu, tidak terreformulasi, tapi keringat saya bercucuran gitu kan? Pak Harun malah ketawa, katakan. Tapi kira-kira seperti itu. Jadi ketika Allah berpikir tentang dirinya, muncul wujud yang kedua. Wujud pertama kan dia. Wujud kedua adalah wujud kedua disebut dengan akal pertama. Dia adalah coming from the God, but he was not God. Gitu. Dia datang dari Tuhan, tapi dia bukan Tuhan. Wujud yang kedua, akal pertama. Nah, karena wujud kedua adalah akal pertama, maka wujud kedua juga akal, maka dia berpikir juga. Berpikir dari mana, from what I exist, dari apa saya muncul ini. Maka dia berpikir tentang Tuhan yang sebagai wujud pertama. Tuhan sebagai wujud pertama, berpikir tentang Tuhan sebagai wujud pertama, lalu kemudian ketika berpikir tentang Tuhan wujud sebagai wujud pertama, maka muncullah, beremanasilah wujud yang ketiga. Dan ketika berpikir tentang wujud kedua dia, tentang dirinya, tentang akal pertama berpikir tentang dirinya, who I am is that, gitu kan, kemudian berpikir tentang siapa saya sebenarnya, maka beremanasilah di situ materi, gitu. Disitulah, maka materi is coming from something beyond God, gitu. Jadi materi itu essence itu adalah memang datang dari sesuatu yang bukan Tuhan. Tapi akal pertama, wujud kedua.
Misalnya di situ materi, setelah ada unsur air, setelah ada unsur tanah, setelah ada unsur api. Jadi unsur-unsur materi itu ada muncul dari situ dari sesuatu yang bukan Tuhan, gitu, tapi datang dari Tuhan. Itulah wujud kedua, akal pertama, dan seterusnya sampai ke akal ke-9. Gitu. Akal ke-9. Itulah kira-kira saudara penjelasan Al-Farabi dalam rangka bukan membantu sih, sebenarnya memberikan penjelasan lain. Kenapa? Karena penjelasan Ar-Razi itu bermasalah gitu. Karena ada hayula, ada kidam dua. Nah, ketika ada kidam dua, itu kan bermasalah dengan sistem kepercayaan kita sebagai muslim. Lalu kemudian dihilangkanlah kidam dua itu, lalu kemudian jadi beremanasi dan Tuhan itu beremanasi. Lalu kemudian dari emanasi dari sesuatu yang bukan Tuhan itu akal 1 sampai akal ke-9 itu, setelah berpikir tentang dirinya pasti akan muncul tata surya ini gitu. Sehingga muncul surya yang ke-9 gitu. Muncul bulan, muncul matahari dan seterusnya, kira-kira begitu. Tapi dalam imajinasinya Al-Farabi. Ingat, falsafat itu adalah ilmu yang epistemologinya kontemplatif. Dan ilmu itu spekulatif. Tidak empirik. Jadi jangan kemudian teori emanasi itu dibawa ke laboratorium fisika, nggak akan bisa ketemu. Dan ini kan ilmu kontemplatif, ilmu yang terimajinasi oleh seorang filosof, lalu menjelaskan, tapi penjelasannya tadi metodologinya bagus, sistematik, koherens, radikal, komprehensif, sehingga orang susah membantahnya bahwa dia itu imajinasi Anda aja gitu kan. Tapi orang tidak bisa membantah. Kenapa? Karena metodologinya bagus, gitu. Metodologinya bisa diterima. Semua prosedur berpikirnya benar gitu. Sehingga kemudian muncul menjadi sebuah teori, dan teori Al-Farabi ini, emanasi ini bisa menyelesaikan persoalan teologi yang memang tidak rasional, dan menyelesaikan persoalan Ar-Razi yang memang politeistik. Jadi teori emanasinya Al-Farabi itu menjadi rasional, monoteistik gitu, dan rasional kemudian menjadi benar dari sistem kepercayaan Islam. Lalu saya katakan bahwa dalam makalah saya bahwa substansi ajarannya bukan substansi yang lain, tidak ada substansi. Ini substansi ajaran akidah tentang Tuhan, kan, mengenal tentang Tuhan. Maka objek kajian tentang filsafat itu kan hanya tentang Tuhan, tentang manusia, tentang alam semesta ini, hubungan manusia dengan Tuhan gitu. Jadi kemudian ini terjelaskan sehingga penjelasannya bisa diterima oleh akal manusia, oleh logika manusia. Sekali lagi bahwa filsafat ini menjelaskan tentang akidah. Ajarannya ajaran akidah tentang Allah. Tapi kemudian dijelaskan dengan sangat logik. Kenapa? Karena dengan akidah kan selesai dengan keyakinan. Given to your heart that you are believing on God. Selesai di situ. Seperti apa sistem kepercayaannya, kita nggak persoalkan kalau sistem akhirat. Cukup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kemudian ketika diminta penjelasan, dari mana alam semesta ini? Mereka mengatakan teologi akan mengatakan bahwa ini adalah ciptaan Allah. Badi'us samawati wal ardh. Kan? Kemudian juga Allah mengatakan dengan kata-kata ja'ala, kata-kata khalaq, kata-kata badi'un, dan Allah menciptakan alam semesta ini dari tidak ada menjadi tidak ada contoh menjadi sesuatu yang memang punya esensi dan punya substansi materi yang memang sesuatu yang baru, yang tidak ada contohnya gitu kan. Itu yang dikatakan badi'us samawati wal ardh. Nah, itu jawaban teologi itu ketika ditanyakan dari mana itu materi-materi tersebut, itu datang dari Allah dan kekuasaan Allah. Allah mampu menciptakan sesuatu itu dari tidak ada menjadi ada. Kalau dalam bahasa kita mungkin seperti simsalabim, dari tidak ada apa-apa menjadi ada apa-apa. Nah, itu bagi orang filosof dia menjadi tidak masuk akal. Maka oleh Ar-Razi dijawab dengan memunculkan hayula.
Ketika hayula logik, bisa diterima akal, tapi bermasalah yaitu apa? Politeistik, karena ada kidam dua. Kemudian diselesaikan oleh Al-Farabi dengan teori emanasinya itu. Ini semuanya adalah ilmu kontemplatif, ilmu spekulatif, tapi nggak bisa dibantah. Makanya kemudian sampai sekarang masih dipelajari bahwa that is the product of the philosophy of Muslim philosophy. Jadi filsafat Islam itu yang menghasilkan teori-teori seperti itu, tapi teori ini teori-teori falsafah, teori-teori yang spekulatif. Jadi tidak berbasis data empirik. Ini yang pertama yang saya ingin berikan tanggapan. Ada pertanyaan nggak dari saudara ya? Karena kemarin pertanyaan pun ini nggak ada yang sampai ke emanasi. Ya. Kalau kelihatan emanasi ini memang agak ruwet itu, agak ruwet. Ketika saya belajar di Pasca pun memang, ketika di S1 juga belajar ya yang seperti ini dari dosen saya. Ketika diskusi juga masih ketawa-ketawa hasilnya gitu kan, karena apa sih yang dibahas itu kan? Sampai di Pasca baru sedikit menyeriusi gitu kan. Kira-kira itu. Coba saudara, bisa dipahami nggak penjelasan saya? Kalau Anda paham luar biasa ini. Yang ini Anda baru semester 1 dikasih suguhi materi kayak begitu, tapi menarik lah. Silakan ada yang bertanya tentang ini Kak. Silakan tuh Abdurrahman mau tanya kena tanya itu. Assalamualaikum, ini Pak, saya mau nanya apa yang dimaksud dari wujud satu dan wujud kedua. Saya pernah mendengar juga kajian dari Dr. Ar-Razi Hasim. Beliau mengatakan nama Allah yang awal itu kan Ahad. Lalu dari nama Ahad itu lahir nama-nama yang lain seperti wujud, sifat yang lain seperti wujud dan lain-lainnya. Apakah itu yang dimaksud wujud pertama dan wujud kedua, Pak? Iya, itu dia ini. Bagus pertanyaannya, nggak apa-apa. Kembali kepada kalau yang namanya sifat-sifat Allah itu sebenarnya adalah sifat yang dimunculkan oleh para ulama Asy'ariyah generasi ke-6, karena As-Sanusi yang bikin sifat Allah sampai 20 itu, wujud kidam bako dan seterusnya sampai kepada Al-Mutakallim dan seterusnya. Saya malah lupa itu sifat 20 itu. Ketika di madrasah kita hafal ya. Tapi sifat 20 itu yang memunculkan adalah para ulama Asy'ari generasi ke-6. Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri dia masih 99. Asmaul Husna. Oke. Nah, wujud itu adalah sifat Allah yang pertama atau esensi of God. The first essence of God is wujud, existing. Eksistensinya Allah itu tadi sejak zaman sebelum ada waktu, disebut dengan ajali itu sejak zaman sebelum ada waktu, dan akan ada terus sampai selesai waktu. Ini agak ruwet di sini. Kok ada selesai waktu? Gimana selesai waktu itu? Jadi gini, waktu itu ada ketika ada materi. Materi itu karena ada materi maka ada ruang. Ketika ada ruang maka ada waktu. Maka itu disebut dengan ruang dan waktu. Jadi waktu itu dia bisa dihitung oleh manusia ketika ada materi, ada ruang. Tuhan bukan materi, Allah itu bukan materi, maka dia nggak perlu ruang. Nah, karena dia nggak perlu ruang, maka dia pada zaman dia ada itu tidak ada hitungan waktu gitu. Itu disebut dengan zaman azali. Dan karena Allah itu menyebutkan dirinya dengan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kata-kata baqa itu dia pakai untuk dirinya. Sedangkan surga neraka itu dikatakan khalidina fiha abada, khalid abada lagi kan? Itu khalid itu ternyata itu tidak pernah tertukar. Ketika bicara surga itu khalid. Ketika bicara tentang nafsuhu Allah, nafsullah, itu dia pakai baka. Dengan demikian khalid dan baka itu diterjemahkan dengan kata yang sama di Indonesia, tapi itu mempunyai makna yang berbeda dalam bahasa Arab. Bako itu ada selamanya tanpa akhir, artinya sehabis waktu itu masih tetap ada. Khalid itu kekal sampai di ujung waktu. Apa yang saya maksud ujung waktu?
semua hancur, maka sebenarnya surga neraka itu akan hancur. Dan Allah akan kembali ke dalam dirinya sendiri, tanpa materi, tanpa ruang, tanpa waktu, gitulah. Seperti zaman azali, itu zaman bako, itu kira-kira. Ini zaman ada waktu dari mulai wujud terus sampai ke sini. Dari mulai ada makhluk, ada materi, lalu sampai kepada akhir materi. Itu kira-kira pemahaman para filosof. Nah, wujud yang dimaksud dengan emanasinya Al-Farabi itu bukan wujud sifat Allah. Bukan wujud sifat, tapi ada makhluk. Makhluk yang pertama Allah ciptakan itu sebagai wujud kedua. Dan makhluk itu makhluk itu punya kemampuan akliyah, dia bisa berpikir. Maka makhluk tadi, wujud tadi itu berpikir tentang who I am, tentang dirinya, dan berpikir juga tentang dari mana dia berasal. Ketika dia berpikir tentang dari mana dia berasal, maka muncul wujud yang ketiga. Jadi wujud itu adalah kata-kata Arab yang generik, bukan atributif ya. Kalau sifat wujud yang pertama itu memang atribut itu di atribut of God. Tapi wujud yang dimaksud dengan wujud kedua itu adalah sebagai kata generik di mana ada existence beyond God, gitu kira-kira. Ada eksistensi lain selain Tuhan. Itulah wujud kedua. Dan dia akal. Akal itu dia bisa berpikir. Maka dia berpikir tentang Tuhan, muncul wujud ketiga, berpikir tentang dirinya, keluarlah materi-materi itu. Itu kira-kira filsafat gitu. Abdurrahman. Loncat ini tempatnya. Oh, ya. Kira-kira itu yang maksud di Abdurrahman ya. Jadi wujud di situ adalah kata wujud itu adalah wujud yang generik, bukan wujud yang sebagai the attribute of God. Bukan itu yang dimaksud. Attribute of God itu karena sifat Tuhan, sifat wujud yang pertama, sifat yang pertama adalah wujud itu. Karena Tuhan itu ada dan menjadi prima causa untuk semua yang ada. Prima causa jadi penyebab pertama semua eksistensi itu adalah Allah sebagai wujud pertama. Kira-kira begitu. Maka kemudian wujud itu sebagai atribut Tuhan. Kalau Tuhan nggak diberikan sifat wujud, maka kemudian wujud di kedua, ketiga nggak bisa diidentifikasi. Dari mana berasalnya wujud ini, gitu kira-kira begitu. Clear ya? Karena Tuhan adalah prima causanya, gitu. Prima causa eksistensi kita itulah Allah. Clear nih, belajar filsafat memang agak ruwet ya, kita nanti sering-sering memegang dahi lu kan kita pada rontok. Tapi selanjutnya tapi untuk emanasi bisa dipahami kalau saudara. Kira-kira misinya itu hanya itu. Misinya hanya itu. Saya dari student Prof. Harun, saya bilang misi Farabi simple. Iya, memang simple kata Prof. Harun almarhum, itu simple, hanya untuk membantah teorinya Al-Razi. Karena Razi itu masih politeistik atau masih musyrik gitu. Cara berpikirnya ya musyrik. Lalu kemudian saya ingin kembali kepada yang presentasi saudara yang kedua. Tapi pertama dulu, tadi dari Aprilia yang mengatakan bahwa zaman Khulafaur Rasyidun, apa sih nih? Mau nanya? Iya, saya ingin bertanya, Prof. Ya, silakan. Bagaimana sih ya? Ya, silakan. Saya ingin bertanya, bagaimana dampak dari pemahaman filsafat terhadap sifat-sifat Allah? Apakah dapat berdampak buruk atau sebaliknya? Terima kasih. Gini, jadi Asy'ariyah itu kan punya sifat Allah itu, atau yang mengintrodusir sifat Allah itu kan kelompok Asy'ariyah. Dan dari Imam As-Sanusi generasi ke-6 dari Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Murid terus sampai kepada murid yang ke generasi yang ke-6 itu As-Sanusi, itu dari orang Afrika sebenarnya. Lalu kemudian walaupun sebenarnya pada zaman awal itu Asmaul Husna itu sudah mulai teridentifikasi sebagai sifat-sifat Allah gitu. Maka
Prof. Harun mengatakan bahwa sifat Allah pada zaman Abu Hasan Asy'ari 99 gitu kan. Artinya kenapa? Karena gini, seringkali contohnya gini, Allahu alimun wa huwa ya'lamu bi ilmihi wa ilmuhu zatuhu. Allahu alimun wa huwa ya'lamu bi ilmihi wa ilmuhu sifatuhu gitu. Itu orang-orang Asy'ari selalu mengatakan begitu. Wa ilmu adalah adalah sifatuhu. Lalu kemudian diidentifikasi oleh Sanusi atau dicoba dielaborasi oleh Sanusi, maka dikeluarkanlah sifat itu dari Al-Asma' atau 99, tapi sifat itu adalah sesuatu something that's correlated with the human. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia, lalu kemudian dibikinlah itu sebagai sifat-sifat Allah karena dia berkorelasi dengan kehidupan manusia. Itu kira-kira, maka muncullah sifat 20 itu. Walaupun itu kan masih debatable yang bisa kita diskusikan. Tapi begini, ketika muncul pembahasan tentang filsafatnya Al-Farabi ini, kemudian munculnya pembahasan filsafat di Ibnu Sina, munculnya pembahasan filsafatnya Ar-Razi, apakah ini akan mengganggu pemahaman kita tentang sifat-sifat Allah? Kalau menurut saya, filsafat itu malah membantu menjelaskan sifat-sifat Allah. Bahwa Allah itu maha kuasa gitu kan, al-qudrah wal iradah kan, ada sifat Allah itu qudrah kan, maha kuasa gitu kan. Nah, ketika menjelaskan kekuasaan Allah itu seperti apa? Al-Jinni sebagai orang yang hidup di abad ke-21 pasti tidak akan kembali kepada pembahasan teologi. Kalau teologi, Allah maha kuasa, nggak usah dibahas. Dari apa Allah ciptakan alam? Pokoknya itu dia maha kuasa gitu. Ujungnya pokoknya gitu kan? Karena dia maha kuasa. Tapi ketika Jinni sedang mulai belajar filsafat tentang ini, bisa memberikan penjelasan yang lebih logik gitu. Lebih logik gitu. Bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini? Apakah dari tidak ada menjadi ada dan sebagainya? Munculkanlah teorinya Al-Farabi ini gitu kan. Sebagai sebuah diskursus filsafat. Sehingga kudroh Tuhan itu terjelaskan gitu. Karena bahwa dia berpikir itu kan kudroh dia juga dia berpikir. Dia punya kekuasaan untuk berpikir dan berpikirnya sangat luar biasa kan gitu. Allah itu Dzul Quwwatil Matin, maha kuat dan maha raksasa. Dan dia la ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Allah memperkenalkan dirinya kan tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Bayangkan, memori sejak zaman Adam sampai sekarang itu ada pada Tuhan, ada pada Allah memorinya. Tidak la ta'khudhuhu sinatun, tidak pernah lupa. Wala naum, tidak pernah tidur. Tidak pernah tidur. Saya kalau nggak tidur, mana in ke halaman 2 ya. Oh, sini di bawah, koin pindah ke bawah. Koin pindah ke bawah. Kemarin itu kan itu adik ipar saya kan meninggal jam 12 jam 1 malam ini. Jadi saya nggak tidur sejak jam 1 malam. Kemarin agak nggak kuat berpikir kemarin tuh ngajar yang di kelasnya yang kemarin ya. Jadi Tuhan tuh selama-lamanya nggak pernah tidur gitu. Tapi dia tetap alimun, tetap aqilun, tetap kemudian Dzul Quwwatil Matin gitu. Kalau kata Profesor Harun sebenarnya, kalau sampai Allah itu lupa terkantuk 1 detik saja, ini pasti keseimbangan alam akan terjadi benturan antara satu galaksi dan galaksi yang lain. Yang mengatur galaksi dalam rotasinya masing-masing, keseimbangan masing-masing itu, karena pada kekuatan di balik ini semua yang sangat dahsyat. Itu siapa? Kekuatan Tuhan. Maka alam semesta tetap dia bergerak secara seimbang. Kalau terjadi benturan antara galaksi satu dan galaksi lain, ya selesailah.
Bima Sakti berbenturan dengan galaksi yang lain, maka terjadilah kiamat. Selesai itu kiamat. Jadi bagi Tuhan itu ya mengkiamatkan dunia gampang sekali. Tinggal dibenturkan atau galaksi lain akan terjadi kiamat. Jadi kembali lagi pada tadi bahwa dengan filsafat ini akan sangat membantu menjelaskan hal-hal yang mungkin belum difahami secara logik oleh akal manusia tentang teologi, terjelaskan oleh filsafat. Kira-kira sini ya. Baik, Prof. Saya ingin langsung karena waktunya takutnya kehabisan. Tadi Aprilia mengatakan bahwa Khulafaur Rasyidun sudah memisahkan antara masjid dan istana. Saya ingin menegaskan dalam sejarah bahwa Khulafaur Rasyidun masih istananya masjid itu istana gitu kan. Umar bin Khattab sedemikian rupa kekuasaannya. Coba bayangkan kekuasaan, artinya politik Islam di zaman awal itu melingkupi Saudi Arabia, Madinah, Mekah, Yaman, nyebrang ke Mesir, bergerak ke utara ke Yordan, ke Israel, bergerak lagi ke atas ke Syria. Syria itu kan ujungnya Asia. Setelah Syria kan tinggal Turki. Tapi Turki belum sampai waktu itu. Syria ke utara ke timur ke Kurdistan sekarang, kemudian ke timur lagi adalah ke Kufah, Basrah, sekarang itu Irak, Yaman, Saudi Arabia, Mesir, Yordan, Israel, Syria. 7 negara. Pada zaman Umar itu menjadi satu negara. Biladul Madinah. Saya tahu namanya apa tuh, nanti saya dalam sejarah itu nama apa negaranya pada zaman Umar. Tapi itu masih bilad Islam gitu kan. Jadi bilad Islam 7 negara zaman sekarang, pada zaman Umar itu 1. Dari mana dia memimpin negara itu? Tanpa telepon, tanpa internet, tanpa komunikasi yang sangat efektif, yang sangat cepat. Dia pimpin dari Masjid Nabawi. Rentan, tanpa telepon. Bayangkan. Gimana orang bisa loyal di Mesir, kemudian di Mesir kan jauh dari Madinah. Di Yordan itu loyal kepada Umar bin Khattab di Madinah gitu kan. Tanpa ada dikontrol oleh telepon. Hanya satu kontrolnya, kekuatannya hanya satu. Apa? Integritas kesalehannya. Maka Umar bin Khattab itu ketika menerima kunci gereja yang di Yerusalem itu, rahib-rahib Kristen waktu itu tidak serta-merta memberikan kepada Umar, karena Umar datang hanya sendirian, ditemani oleh seorang budaknya dan ditemani oleh seekor keledainya. Umar keledai dan dia tumpangi, lalu kemudian dengan seorang budaknya, atau seorang pendamping dia. Kan kalau sekarang ya mungkin asisten pribadi lah gitu, atau sekprinya lah kira-kira begitu yang dibantu. Si rahib itu dia lihat dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, gitu kan. Baju ini dipegang-pegang, jubahnya Umar itu dipegang-pegang, dihitung tambalannya. Ada 12 jahitan kasar di jubahnya itu, sebutnya tambalan dah, ada 12 jahitan dasar. Dia bilang, saya percaya Anda adalah khalifah. Saya percaya Anda adalah khalifah. Bayangkan, tanpa kebesaran, kemudian juga bajunya bertambal-tambal itu. Karena negara sebesar itu nggak mungkin orang bisa percaya kepada Umar kalau Umar waktu itu sudah mulai pragmatik lah. Kalau sekarang kan pragmatik lah, pragmatis betul. Ya kalau jadi presiden ya pastilah pengen fasilitas ini, fasilitas itu dan sebagainya. Karena kan jadi presiden itu capek, gitu kan. Tapi dia dedikasikan betul untuk Allah. Jadi zaman Khulafaur Rasyidun itu masih di Mesir. Nah, dipisahkan masjid di sana itu zaman Muawiyah. Karena Muawiyah itu ketika Rasulullah itu hidup dan menjadi sahabat Rasul itu di usia belasan. Jadi Muawiyah itu masih usia remaja, jadi sahabat Nabi dan menjadi penulis wahyu. Karena dia orang pandai, dia penulis wahyu.
Tapi kemudian ya impresinya Islam di Muawiyah pasti beda dengan impresinya Islam di Umar, gitu kan. Maka Muawiyah memisahkan masjid, istana, gitu kan. Dan sebagainya, dan seterusnya. Maka kemudian ya di istana berkembang sains, berkembang knowledge, berkembang filsafat. Cuman 1 abad pemerintahan Amawi tidak sempat mengembangkan sains pada saat seperti zaman Abbasiyah. Walaupun sudah mulai berkembang, tapi tidak sespektakuler zaman Abbasiyah. Lalu gini, yang ingin saya tegaskan adalah tentang akal ke-10. Gini, akal ke-10 itu sebenarnya yang ingin disampaikan oleh para filosof adalah akal kedua, ketiga, keempat, terus akal muncul tata surya sampai akal ke-10. Akal ke-10 itu ditulis sebagai akal aktual, akal yang selamanya dalam berpikir. Akal yang selamanya dalam berpikir, tidak pernah istirahat dan tidak pernah tidur. Itu malaikat tuh tidak pernah istirahat, tidak pernah tidur. Dia tidak sama dengan dalam konteks ini sama dengan Tuhan, tapi dia makhluk. Nah, lalu kemudian si filosof itu ini semuanya menggunakan basis teorinya Al-Kindi. Al-Kindi mengatakan bahwa manusia itu diberikan ruh oleh Allah. Ruh itu bersemayam di hati, di jantung, dan bersemayam di kepala. Nah, yang eksplorasi kepala itu di otak itu filosof. Nanti kalau masuk ke tasawuf itu mereka mengeksplorasi jantungnya gitu. Maka kemudian Ar-Razi, Al-Kindi, Al-Farabi tetap ke otak gitu. Otak itu dia bisa berpikir ketika ada informasi dari mata. Mata kirim informasi ke otak, telinga kirim informasi ke otak, di otak diolah, lalu dia punya kesimpulan. Nah, kesimpulan seperti itu, menurut para filosof itu sebenarnya binatang juga sama punya kemampuan berpikir seperti itu. Kambing, sapi bisa menyimpulkan. Bayangkan, ayam saja ayam semakhluk kecil seperti itu. Kalau di kampung yang punya ayam itu dilepas dari kandang, kan? Jam 5 sore ternyata mendung habis, gelap sekali karena akan turun hujan jam 5 sore, dia akan masuk kandang. Karena kata kesimpulan otaknya setiap gelap pasti akan malam dan dia harus masuk kandang. Karena dia sudah tidak bisa lagi mencari makan di gelap di cuaca yang gelap gitu kan. Itu ayam. Jadi kesimpulan seperti itu dikerjakan oleh otak. Nah, manusia dengan otaknya bisa sampai punya kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa saudara lakukan itu sebenarnya kerja otak. Tapi ketika kesimpulan itu saudara olah kembali, dibuat prediksi, sehingga melampaui ruang dan waktu, itu sudah bukan otak lagi bekerja, tapi adalah akal. Akal saudara, akal kita. Jadi kalau saudara mengatakan, bila saya selesai 4 tahun, saya bisa langsung bekerja dalam tempo 6 bulan, saya langsung bisa bekerja, saya akan bisa mendapatkan gaji dengan standar minimal UMR, maka kemudian saya bisa menghitung keperluan, saya bisa melamar seorang perempuan atau bisa menerima lamaran orang gitu kan, bisa berkeluarga. Kira-kira gitu. Itu yang berpikir seperti itu bukan otak, tapi adalah kemampuan akliah yang ada pada otak. Sudah memprediksi ke depan itulah kemampuan akliah yang ada pada otak. Tetapi kemampuan akliah itu berbasis kepada informasi yang dikirim oleh mata dan telinga. Basisnya di situ. Nah, ketika kemampuan akliah itu sudah digunakan, itulah kata Al-Farabi sebagai akal aktual. Jadi akal itu sudah bisa bekerja ketika dia sudah bisa membuat sebuah prediksi ke depan. Sudah bisa berpikir di luar ruang dan waktu yang ada hari itu gitu. Dia sudah menembus dinding-dinding ruang dan waktu, itulah lalu kemudian disebut dengan kemampuan akliyahnya. Nah, kalau seorang filosof meneruskan terus kontemplasinya, lalu kemudian akalnya terus meningkat, dan berkomunikasi dengan akal ke-10, itulah disebutnya akal mustafad. Akal perolehan, di mana akalnya sudah bisa berkomunikasi dengan akal ke-10. Itu di akal 1 sampai akal ke-10 tadi itu kan jiwa itu.
Itu namanya filsafat jiwa. Jadi ketika seorang filosof sampai akal ke-10, maka dia sudah bisa mendapatkan informasi di luar informasi yang dikirim oleh mata dan telinga. Tapi datang dari atas. Itulah kata Ar-Razi, kalau filosof sudah bisa bekerja, Nabi nggak perlu. Karena Nabi juga sebenarnya hanya diberikan informasi dari akal ke-10 itu. Kata Ar-Razi kan. Tidak perlu lagi Nabi, karena filosof sudah sampai kepada malaikat, pada akal yang ke-10 itu. Kira-kira gitu. Jadi akal ke-10 itu dia diidentifikasi oleh mereka ya sebagai malaikat. Mungkin kalau di kita adalah malaikat Jibril yang bisa memberikan informasi kepada Rasulullah. Itu kira-kira begitu. Itulah kira-kira cara berpikir filosof ya, dengan akalnya itu. Tapi nanti ketika masuk ke tasawuf, kata Al-Ghazali, nggak mungkin akal sampai di situ, harus dengan hati, dengan kolbun, gitu. Kolbunnya dibersihkan dan sebagainya sampai kepada menembus ruang dan waktu juga. Itu kira-kira dari presentasi tadi. Ini ya yang saya berikan tanggapan dari presentasi saudara Aprilia dan saudara tadi, siapa yang pertama? Furqon ya. Oke. Mungkin ada waktu sekarang masih 5 menit lagi untuk jawab kepada saya. Waktunya udah mau habis ini. Ya. Silakan, masih bisa bertanya satu lagi. Satu pertanyaan aja. Siapa tuh? Nah, Farhan Maulana. Saya izin bertanya, Prof. Ya. Yang ingin saya tanyakan, dalam makalah kan disebutkan bahwa Imam Al-Ghazali yang mengkritik para filsuf Muslim. Yang menjadi pertanyaan saya, apa penyebab Imam Al-Ghazali yang mengkritik tersebut dan apa objek yang dikritik oleh Imam Al-Ghazali? Dan kemudian yang dalam emanasi wujud yang kedua, kan ada terciptanya akal. Nah, apakah penciptaan akal atau emanasi yang wujud kedua ini hampir sama dengan penggerak yang dimaksud oleh Ar-Razi? Terima kasih, Prof. Oke. Jadi dalam emanasinya Al-Farabi menghilangkan teori penggerak. Teori penggerak ya. Jadi kata Ar-Razi kan al-muharrik al-asani itu ada al-muharrik al-thani. Al-muharrik al-awal itu adalah Allah. Allah lah yang menggerakkan hayula sehingga kemudian menjadi beberapa tata surya gitu. Kira-kira. Jadi tata surya itu terbentuk karena digerakkan. Jadi ini ada hayula bergerak, pecah, tata surya kira-kira begitu. Seperti Big Bang lah, hampir menyamai dengan Big Bang. Big Bang itu kan ledakan besar itu, ledakan besar itu kan merupakan sumber dari munculnya tata surya itu, gitu kan. Nah, lalu kemudian tadi Al-Ghazali mengkritik pemikiran para filosof itu sebenarnya yang paling dikritik oleh dia itu kan akalnya itu. Mana Farhan? Ini Farhan ya. Akalnya itu. Jadi gini, kok Anda berpikir tentang akal sih gitu kan? Akal itu kan bekerja dengan mata dan bekerja dengan telinga. Dan mata itu kan penipu. Penipu ulung itu mata gitu. Coba lihat sekarang Gunung Salak dari Jakarta, indah sekali. Coba masuk Gunung Salak, kotor. Nah, kan itu kata Ghazali. Kalau sekarang ya, lihat gunung dari kejauhan, indah bener. Tapi coba masuk ke gunung, kotor itu. Jadi kenapa mata itu memang kalau ilmu itu didasarkan kepada mata, itu pasti kita salah punya kesimpulan. Kata Al-Ghazali. Jadi epistemologi yang dikritik. Sedangkan filosof kan bekerja dengan akal. Nah, kata dia, kalau kita mau dapatkan ilmu dari akal ke-10, dari Tuhan, dari Allah, bukan dengan akal, bukan dengan otak, gitu, dengan hati, gitu, dengan jiwa. Bagaimana jiwa itu? Nah, itu bagi dia, bagi Al-Ghazali dibagi jiwa itu hati itu menjadi 3, jantung itu ada 3 lapis sebenarnya. Lapis pertama kolbun, lapis kedua sirun, lapis ketiga rohun. Lapis pertama kolbun itu yang sering takolub. Takolub itu sering berputar-putar, sering berubah-ubah gitu. Kan pagi senang, gembira, sore sedih. Sedih-sedihnya.
Kemudian kalau saudara punya pacar hari ini senang banget, besok benci banget, itu bisa terjadi ketika kolbun itu begitu. Nah, kalau kemudian juga coba lebih refleksi lebih luas lagi, melihat bangsa ini hari ini kok agak optimis, besok pesimis lagi, itu kolbun kita. Tapi ketika kolbun itu bisa dilepas, bisa dihilangkan dari dalam diri kita, muncullah sirunnya. Sirunnya muncul. Sirun itulah yang itminan, yang merasa tenang, nyaman, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa suka yang meluap-luap, tapi itminan aja gitu, nyaman aja gitu kan. Dengan bangsa ini mau resesi kayak mau apa kayak segala macam, kayaknya kita nggak gelisah gitu, tidak ada kegelisahan dalam diri kita. Nah lalu kemudian ketika itu juga dihilangkan lagi akan muncul ruhnya. Itulah ruh yang bisa berkomunikasi masuk ke alam ruh. Maka kalau ingin mendapatkan ilmu yang sebenarnya bukan dengan akal, ruh itu masuk ke alam Tuhan. Anadru biwajhillah, melihat ke sekitar Allah. Setelah dia akan menemukan ilmu. Halo. Saya sedang mengajar lo ya. Saya sedang mengajar. Oke. Jadi an-nadru ila wajhillah. Jadi akan melihat ke sekitar Allah. Di sekitar Allah itu karena Allah itu al-alim, al-aqil al-alim, maka dia punya banyak teori-teori, dan itulah teori-teori itu kita lihat. Maka bagi Al-Ghazali, ketika hukum Archimedes mengatakan setiap benda yang lebih beratnya lebih tinggi daripada air dia lempar ke dia akan tenggelam, bagi Al-Ghazali batu bisa terapung di air, maka orang bisa berjalan di atas air. Itu bukan magic, tapi itu adalah ada teorinya. Orang dengan api pasti terbakar, sekarang dengan api malah menggigil. Itu bukan magic, itu ada teorinya. Di mana teorinya? Di sisi Allah. Lihatlah dengan ruh itu yang ada dalam jantung kita. Nah, bagaimana supaya ruh itu muncul? Kata Al-Ghazali, zikir, istighfar dan zikir. Itulah kira-kira Farhan ya. Jadi bagi Al-Ghazali ya memang yang logik itu gitu. Kalau ingin mendekat kepada Allah, sedekat kepada Allah, maka identifikasikanlah Allah dalam diri kita gitu. Kalau dia Maha Suci, sucikanlah diri kita. Allah dia punya segala-galanya. Kalau sekarang ada 6 miliar penduduk dunia, per orang berkonsumsi 10.000 ya per orang per hari. 6 miliar kali 10.000, kan 6 triliun, 60 triliun. Per hari konsumsinya 60 triliun, siapa yang nyiapin uangnya? Ya Tuhan kan? Padahal Tuhan tidak minum satu tetes air pun dari bumi ini gitu kan. Artinya dia punya segala-galanya tapi tidak mencintai segala-galanya. Bisakah kita sebagai manusia begitu kepada dunia? Kata Al-Ghazali. Mari kita lupakan dunia, masuk ke dunia Tuhan gitulah. Itulah kira-kira. Tapi dia akan dapat ilmu yang banyak di situ. Itulah salah satu yang dikritik oleh Al-Ghazali dari para filosof. Ya. Di samping banyak juga filsafat-filsafatnya termasuk Al-Kindi juga dikritik oleh Ghazali. Karena Al-Kindi dia bilang akhirat itu kan sebenarnya roh itu ketika dia keluar dari jasad dia akan kemana sampai ke langit kesekian dan sebagainya sampai ketemu dengan Tuhan, balik lagi ke dunia, akan menyerupai dengan reinkarnasinya Hindu gitu, Hinduism. Sehingga itu tidak masuk akal bagi banyak lah. Sampai sudah pemikiran, tapi yang paling pokok itu epistemologi keilmuannya. Jelas Farhan ya? Nanti saudara akan belajar lagi di semester 6 atau 7 mungkin akan belajar dengan filsafat Islam dengan dosen yang memang khusus filsafat Islam. Kalau saya kan dan Bu In basisnya sejarah, kalau saya basisnya pendidikan. Jadi basisnya kalau dipaskan ajaran manajemen pendidikan. Oke. Kira-kira itu ya. Silakan In, udah habis nih waktu nih. Iya, pas Prof, jam 10.50. Iya, saya mohon maaf lah, tapi mudah-mudahan itu bisa dipahami oleh saudara-saudara. Nanti akan semakin banyak belajar, sehingga akan semakin banyak ilmu untuk bisa
nanti berkomunikasi, memberikan layanan kepada masyarakat. Saya kira demikian dari saya, dan saya akan leave duluan ya. Ini ya. Nanti Baik, Prof. interaksikan. Baik, Ya, terima assalamualaikum. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya leave ya. Oke, saya ada mau rapat yang di Ya, di terima PMK kasih ini. Prof. Sehat selalu. Amin, amin ya. Ya, demikian tadi ya pembahasan materi tentang aspek filsafat dalam Islam. Mudah-mudahan menambah hasanah ilmu pengetahuan kita tentang filsafat dan bisa kita teladani mana yang baik, mana yang tidak baik, ya sekedar pengetahuan saja.